Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillahirobbilalamin. Di malam yang terakhir kita dapat berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu di majelis yang insyaallah barakah ini, tempat yang insyaallah barakah ini, dan semoga kita juga yang hadir di dalamnya senantiasa berlimpah barakah dalam Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa marilah kita senantiasa mengucapkan salawat pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, kita nantikan syafaatnya, kita ikuti segala sunnah, termasuk satu sunnahnya yang mungkin sebagian banyak dari yang hadir di sini belum melaksanakannya, yaitu sunnah menikah. Maka pada malam hari ini kita hadir di sini untuk mendengarkan ilmu persiapan untuk menikah maupun yang sudah menikah ingin lebih mantap lagi, ingin lebih baik lagi pernikahannya. Kita dengarkan bersama-sama malam hari ini. Kita dibersama oleh Ustaz kita, Ustaz Tawan Abdullah, SPC, spesialis jodoh. Kuliahnya ngendi ada lulusan SPC ini KWDW. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada Ustaz Awan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, ikhwan akhwat fiddin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, sore ini kita ketemu lagi bersama-sama, kita bermuajahah, kita taklim, belajar, termasuk ini buat saya juga untuk belajar lagi, karena tidak menutup kemungkinan untuk nambah lagi, sehingga kita harus terus belajar lagi. Ini senyumnya mencurigakan ini, sehingga kita harus rajin belajar, ya, belajar dan belajar terus, supaya terus ya tambah iman takwa kita. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Saya sering kali katakan memang beda loh wajahnya orang yang rajin taklim sama yang enggak. Coba sudah perhatikan, orang yang rajin taklim itu ada keteduhan di wajah mereka, itu sudah kelihatan. Betul. Kalau orang yang dunia saja gitu yang dikejar itu, dari wajahnya saja sudah kelihatan berat, penat gitu. Sehingga saya duduk di sini itu merasa masya Allah kayak duduk sama malaikat-malaikat, masya Allah, malaikat Israel. Jangan senang-senang dulu ya. Udah senang-senang kayak malaikat, taunya malaikat Israel. Israel itu baik loh, jangan salah ya. Ketemu orang mukmin dia baik, ketemu orang kafir dia tegas, keras ya. Karena memang itu sudah jadi perintahnya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan kita hidup berpasang-pasangan sebagai karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa banyak pahalanya kita raup di sana. Yang nanti akan kita kaji dengan bentuk keromantisan itulah rumah tangga kita berkah, penat kita hilang. Jomblo kalau lagi penat punya masalah pulang pasti tambah penat. Iya kan? Tambah sumpek dia. Makanya jomblo itu jarang di kos-kosan, sobo dia senangannya. Tahu sobo enggak? Sobo itu kelayapan, keluyuran. Cari teman, cari basecaman, cari-cari itu jomblo kerjaannya. Terutama nyari teman-temannya yang di kosnya ada nasi ya. Lapar ini kayaknya orang ini. Nah itulah nasib-nasibnya jomblo-jomblo. Tapi kalau orang sudah nikah, bahagia dia. Penat masalah di luar, pulang insya Allah tambah hilang ya, hilang maksudnya ya. Apa, penatnya hilang ya, terhibur dia. Melihat anak terhibur, melihat istri terhibur. Nah, tapi tidak semua orang yang pulang terhibur. Banyak orang yang pulang suami-suami itu tambah pusing. Itu ya banyak. Contohnya supir-supir truk. Makanya tulisannya kan nggak gadek-gadek, ya kan? Mangkat mumet, bali judek. Oh, apa ya? Mangkate mumet, bali judek. Paham ya? Ya
berangkat sudah pusing, pulang tambah pusing. Nah, kalau dia tidak dapat istri yang salihah, maka disinilah pentingnya saya sampaikan tentang kita perlu hidup ini romantis ya, ala Rasulullah. Sebagaimana Rasul SAW romantis pada istri-istrinya, dan Rasulullah mesra, dan karena ketaatan Rasul makanya Rasul mesra. Kalau bukan taat gak bisa mesra. Jadi teman-teman mohon maaf ya, mesra itu, romantis itu gak apa ya, itu ekuivalen ya, seimbang dengan keimanan ketakwaan dia. Karena barang siapa yang ingin dicintai Allah, ya dia harus fattabi'uni, harus ikut aku, sunnah Nabi. Maka kecintaannya kepada Allah dan Rasul mengubah karakter dia. Orang yang tadinya kaku, orang yang tadinya gak romantis, kalau dia cinta, mengaku dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, mestinya dia ittiba Rasul. Sunnah bukan hanya, jangan kita pikir sunnah itu sekadar jenggot saja, atau mohon maaf ya, celana di atas mata kaki misalnya, kain di atas mata kaki. Bukan sekedar sunnah-sunnah itu suka wangi-wangian, bukan sekedar itu. Wajah harum pun sunnah, kamarnya rapih pun sunnah. Jadi jangan sampai sunnah yang tampak dia kenceng, sunnah yang tersembunyinya ternyata gak ada sama sekali. Contohnya apa? Kamarnya rapi. Ini kalau anak kos-kosan laki-laki kamarnya berantakan, ini bahaya ini ya. Cuman persoalannya wanita-wanita ini sering tertipu di sini. Dia nggak tahu laki-laki itu ternyata pemalas. Kalau ngelihat penampilannya, insya Allah ikhwan ustad, masa mau sama akhwat sih? Iya dia ikhwan ustad, soleh insya Allah. Soleh itu belum tentu dia kelihatan penampilannya soleh, belum tentu aslinya. Makanya perlu ta'aruf di situlah. Nah, seorang laki-laki yang soleh dia rubah nih karakter ini. Kalau tadinya mungkin dia agak pemalas, dia tahu Rasul itu rajin, suka melayani diri sendiri, maka kamarnya itu pasti akan nyunah. Kamarnya pasti akan bersih juga. Ya, anak laki-laki kamarnya berantakan, buku berserakan, charger HP nggak pernah digulung ya, habis ngecas ngelewer pulang, tahu-tahu udah kebakaran. Ini konyol. Ini jangan sampai begitu terjadi. Bukan begitu ya, karakter seorang ikhwah itu bukan begitu. Pergi rapi ya, datangnya rapi, perginya rapi. Itu kamar kita. Nah ini sunnah yang tersembunyi maupun yang tampak itu semuanya harus sunnah. Jangan sunnah itu yang ditampakkan saja. Nah termasuk bab perkara keromantisan ini, semakin tinggi dia pemahaman agamanya, semakin dia mengaku dirinya kalau dia cinta memang kepada Allah dan Rasul, pasti dia akan romantis. Dia akan berusaha menghilangkan ketidakromantisan. Nyatanya dia kok bisa ya berjuang keras numbuhkan jenggot, padahal jenggotnya nyocrok begitu kayak apa ya, tusuk sate lah gitu kalau kata Ustaz Somad ya, Ustaz Abdul Somad ya. Beliau kan nggak memelihara jenggot bukan karena apa-apa, tapi karena kalau dipelihara jenggot beliau ini kan nyocrok, jadi lurus kayak apa ya? Ya kayak tadi itulah akar gigi mungkin malah lebih tepat disebut ya. Jadi panjang lurus, ya kan kayak akar tunggal itu ya. Kalau pohon itu kan ya, jadi satu tuh pemanjang sana, manjang sini, jelek. Kayak Brutus lah lebih tepat tuh kalau disebutnya. Tahu Brutus ya? Nah, makanya beliau cukur. Ada sebagian orang tuh berusaha melihara pontang-panting melihara jenggot sampai dia dikasih minyak Firdaus, minyak doyo gitu ya. Berusaha tuh karena coba lihat, demi jenggotnya dia pingin sekali kelihatan islami. Maka perkara romantis pun bisa ditumbuhkan. Kalau tadinya nggak romantis, kalau dia mau berjuang bisa kok. Sebagaimana dia pun berjuang kok sungguh-sungguh pingin punya jenggot. Cuman karena dia nggak bisa, nggak tumbuh jenggot, ya bagaimana lagi? Tapi dia kan berusaha sungguh-sungguh. Begitu pula seorang laki-laki kalau pingin dia betul-betul nyunah Nabi, ya berusaha ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gengsi ya, jangan gengsi dengan mengatakan bahwa saya punya style sendiri Pak Ustadz. Ini kan saya, Rasul ya Rasul, saya ya saya. Jangan samain dong saya dengan Rasul. Kata Rasulullah itu kan, ana basyarum mislukum, aku ini manusia sama seperti kalian, tidak ada bedanya, sama-sama makan nasi. Dan apa yang menjadi standarnya Nabi itu sudah menjadi standar yang insya Allah kita pun mampu, pasti kita bisa dan kita mampu. Dan beliau itu kan lakukan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau itu adalah tauladan yang baik. Artinya pada diri Rasul itu sudah ditancapkan oleh Allah sesuatu yang mudah untuk ditiru itu pada Rasulullah. Sehingga perkara romantis pun insya Allah kita semua bisa menirunya. Ya, untuk yang nggak romantis tentunya ya. Kalau yang sudah romantis, insya Allah lebih kreatif lah. Dan insya Allah sudah kreatif lah, artinya kreatif sendiri. Mengetahui kalau dia belajar tentang romantisnya Rasul, ya tentu dia akan tambah romantis lagi insya Allah. Paham ya teman-teman semua ya?
Nah, ini perkara romantis juga termasuk perkara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ngaku cinta Allah ya ikutilah aku. Ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minum dulu ya. Maaf ya. Silakan diminum. Baik, kita sambung ya tentang masalah bab romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terpaksa saya tulis memang, karena saya kalau pengajian jarang sekali saya nulis begini, ini jarang. Tapi karena contoh-contoh Nabi keromantisan Rasul itu banyak, takut saya ada yang kelewatan, maka saya tulis poin-poinnya. Ya, kapan Rasulullah romantis di mana saja. Baik, satu-satu ya kita akan bahas contoh-contoh bagaimana Rasul SAW romantis kepada istri-istrinya ataupun kepada salah seorang istrinya. Ini kadang bersama-sama, kadang sendirian. Pertama tentu yang sering kita tahu, umum, masyhur kita dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau Aisyah ini istri Nabi yang paling banyak mendapatkan keromantisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat dulu nikah dengan janda, lalu kata Nabi, "Kenapa kamu enggak milih perawan saja?" Karena dengan perawan itu akan banyak hal yang romantis bisa dibangun di sana. Karena perawannya, gadis perawan itu lebih banyak inovasinya, lebih seru. Makanya kalau nonton teman-teman punya Instagram itu sering dapat postingan-postingan entah itu dari akun apa namanya itu ya, gerakan nikah muda kayak atau apalah yang nikah-nikah begitu kan. Kadang-kadang sering dapat baper-baper tuh video pernikahan habis akad terus mau pasang cincin. Tiba-tiba yang perempuannya gitu-gitu kan nggak jadi, yang laki-lakinya mau pasang astagfirullah, astagfirullah. Nah, kadang-kadang begitu kan. Dan ini terjadi kalau dia memang masih perawan. Kalau janda ya enggak. Habis nikah, Mas cepat pasang gitu. Langsung aja, biasa aja gitu. Kenapa? Udah pengalaman dia. Sudah pernah dipasang cincin, maka yang kedua langsung paham gitu ya, langsung ngasih dia. Kalau perawan tuh deg-degannya luar biasa. Ini salah satunya kenapa kisah-kisah keromantisan paling banyak dialami oleh Aisyah. Selain itu karena memang Aisyah ini daripada di antara istri-istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling suka cerita dan paling akrab dengan sahabat-sahabat Nabi ketimbang istri yang lain. Ya, Aisyah yang paling dekat dan terlihat mendominasi di antara istri-istri Nabi itu Aisyah. Makanya para sahabat dulu bertanya pun dengan Aisyah. Lalu bagaimana riwayat romantisnya Rasulullah dengan Khadijah? Dengan Khadijah sedikit cerita-cerita tentang keromantisan Rasul. Kenapa? Karena perawi riwayat dari Abu Hurairah itu kan penulis riwayat-riwayat sunnah paling banyak dari Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah itu datangnya di tahun ke-7 ketika Rasulullah telah berhijrah. Bayangkan tahun ke-7, berarti bersama Rasul tinggal 3 tahun. Tentu tidak berjumpa dengan Khadijah, karena Khadijah meninggalnya di Mekah. Sementara Abu Hurairah datangnya itu sudah di tahun ke-7 Rasulullah di Madinah. Maka nggak tahu riwayat-riwayat cerita-cerita tentang Khadijah. Sehingga riwayat-riwayat cerita paling banyak memang dari Aisyah. Taib yang pertama, masyhur yang pernah kita dengar tentang bagaimana Rasul memperlakukan Aisyah. Yang ini termasuk bagian sunnah yang bisa kita tiru, sunnah Nabi SAW, yaitu lihat bagaimana ketika awal Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah. Rasul ketika menikah dengan Aisyah disiapkan oleh pelayannya gitu ya, 1 gelas susu, 1 gelas air susu. Maka Aisyah meminum air susu tersebut. Aisyah ya minum. Tidak habis, sengaja baru minum sedikit. Karena kalau minumnya habis, malulah, baru nikah kok diwin tek ketok geragas kan gitu kan. Minumnya dikit-dikit. Nah, diminumlah sama Aisyah. Lalu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini malam pertama Rasul ya. Malam pertama Rasul dengan Aisyah, diminta itu gelas air susu itu, lalu diminum Rasul, dicari di mana bekas lipstiknya Aisyah, dicari bekas bibirnya Aisyah, lalu diminum. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kau minum bekas tempatku?" Gak merasa jijik? Apa kata Rasulullah? "Justru tambah nikmat kalau bekas bibirmu." Masya Allah. Sebagian laki-laki ada yang, maaf ya kalau baper-baper jomblo-jomblo, maaf ya. Maaf sekali saya menyakiti hati kalian, mohon maaf ya. Sementara ini kan begitu ya. Sementara laki-laki suami-suami mohon maaf ya. Ada yang kalau istrinya
minum atau makan gitu ya, sendoknya dia mesti cari sendok yang lain. Istrinya minum begitu, suaminya mesti minta yang lain. Gak mau minum satu gelas dengan istrinya. Ada perasaan merasa jijik. Tetapi Rasul SAW menepis perasaan jijik. Supaya apa? Mohon maaf ya, salah satu hikmahnya ketika mereka bercinta di malam itu jauh lebih mesra, jauh lebih indah. Kenapa? Sudah tidak ada jijik-jijikan lagi. Sebagian ada loh, mohon maaf ya, sebagian ada seorang perempuan tuh yang sampai dia katakan ke saya, nanya ke saya, Ustadz, saya kok sama suami kok gimana ya Ustadz? Mohon maaf ya, ketika kami mau kissing Ustadz, saya pakai bahasa itu ya. Kalau anak-anak ini takut saya nanti, anak sekarang udah paham kissing ya. Saya pakai bahasa itu ya. Ustadz, saya itu kalau mau kissing sama suami saya itu kok rasanya jijik ya Pak Ustadz. Ada perasaan jijik. Rasul menepis itu, sengaja membuang. Artinya apa? Pokoknya apa yang pada dirimu itu aku terima, gitu. Sehingga minumnya Rasul dari gelasnya Aisyah diambil dari bibir yang sama untuk menambah keromantisan, kehangatan, kedekatan, dan supaya nggak ada perasaan jijik-jijik ketika berhubungan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ulama fikih mayoritas jumhur, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sebenarnya nggak enak ngomong begini ya, tapi harus saya sampaikan. Ini insya Allah dewasa semua. Ada yang bertanya kepada seorang ustadz perkara tentang masalah hukum oral seks, hukum oral seks. Dan itu sudah tidak menjadi masalah ya. Secara jumhur diperbolehkan. Tetapi masih banyak wanita-wanita yang merasa jijik dengan perbuatan itu. Nah, bagaimana cara membuang kejijikan ini? Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan dia kepada Aisyah. Bahkan habis minum ini Rasulullah SAW di kesempatan yang lain atau pada waktu yang sama, Aisyah memakan daging dulu, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, makan daging yang ada tulangnya. Ya kayak contohnya misalnya fried chicken gitu ya, paha ayam gitu misalnya ya. Aisyah makan itu, lalu diberikan ke Rasulullah. Rasul menggigit bekas cokotannya Aisyah. Tahu bekas cokotan? Bekas gigitannya Aisyah digigit oleh Rasulullah. Nah kita kan enggak, nyokotnya di atas, kita nyari pangkal paling bawah. Sebisa mungkin cokotan tidak akan bertemu dengan cokotan yang lain. Jangan begitu. Bukan kita loh ya, lu aja kali ya. Saya misalnya enggak ya. Jadi berusaha begitu. Kita dengan istri berusaha untuk apapun bekasnya istri, enggak ada masalah. Ini salah satu bentuk keromantisan Rasul SAW, menghilangkan, menepis kejijikan itu. Padahal pada waktu itu Aisyah sedang haid. Aisyah sedang haid. Jadi untuk bercumbu-cumbu saja kan boleh. Wanita dengan haid dengan suaminya bercumbu boleh. Kita mengenal ada istilah namanya azl ya, menumpahkannya di luar. Dan itu diperbolehkan ketika haid. Yang penting tidak boleh melakukan penetrasi. Sebagaimana Evan Dimas kalau mau ngegolkan bola kan melakukan penetrasi. Nah gitu kira-kira gambaran. Jadi paham ya? Ini salah satu bentuk keromantisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di meja makan bagaimana Rasul? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan dengan para istri-istrinya. Biasanya Rasul kan makan muluk ya. Muluk itu dengan jari. Rasul makan begini. Sunnah Nabi selesai makan itu menjilati. Enggak buru-buru dicuci ya, dijilat dulu. Dan Rasul kadang-kadang di kesempatan yang lain mengambil tangan istrinya selesai makan itu, dikecup oleh Nabi. Nabi yang memulai loh, mengambilnya. Masya Allah. Ini salah satu bentuk keromantisan. Tapi tolong jangan dimanfaatkan. Habis makan, Mi, tolong Mi. Wah, habis makan tangannya langsung kasihkan ke istrinya. Mi, tolong Mi. Gitu ya, dijilatin. Sunnah Mi, sunnah Mi, sunnah. Romantis itu nggak bisa dibuat-buat. Romantis juga tidak bisa dipaksakan. Tapi romantis itu munculnya dari dalam hati. Tapi tolong ya, kalau mau pakai sunnah ini, makan dengan mencucup ini, menjilati jari, tolong jangan lakukan kalau teman-teman lagi makan di warung. Di warung istrinya suruh, wah, janganlah. Itu romantis yang kita lakukannya di rumah, ya, bukan di warung. Ya, ada tempat-tempat kita romantis itu ada tempat-tempatnya. Baik, itu yang pertama. Contoh tadi dengan Aisyah, bagaimana minum pun dengan gelas yang sama di tempat yang sama untuk menambah keharmonisan, kehangatan, kemesraan, hingga di antara keduanya tidak ada kejijian lagi. Berikutnya, contoh Nabi SAW melakukan panggilan ya Humaira. Humaira bentuk kecil ya, kayak contohnya Umar jadi Umair. Humaira ini bentuknya dikecilkan sebenarnya, kemerah-merahan, tapi ini maksudnya panggilan Nabi kepada beliau ini, kepada Aisyah ini, artinya panggilan apa ya?
kayak baby lah, my babe gitu ya, babe gitu ya. Tapi dikecilkan ini istilah ini. Artinya supaya ada unsur kedekatannya. Sehingga disebutnya ya Khumaira, yang kemerah-merahan. Nah, Rasul memanggil karena itu menjadi ciri-ciri, ya, itu menjadi ciri-ciri khasnya Aisyah yang putih, pipinya kemerah-merahan. Maka panggillah itu dengan ya Khumaira. Ini adalah panggilan kesayangan. Maka ini nanti saya selalu berpesan wasiat, termasuk Mas Lukman, ya, yang insya Allah sebentar lagi nih. Masya Allah, ini berita gembira ya, Mas Lukman ini. Sebentar lagi saudara ya, insya Allah. Gini-gini laku loh, jangan salah. Ya laku lah, ganteng. Pomade gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, termasuk Mas Lukman nanti. Kita nikah itu harus punya panggilan kesayangan. Dan panggilan kesayangan itu jangan diubah. Setelah punya anak pun jangan diubah. Kalau tadi misalnya sebelum nikah panggilannya sayang, jangan setelah menikah jadi dipanggil bun, bunda, panda, satunya bunda, satunya panda misalnya. Jangan sampai dirubah. Kalau sudah panggilannya sayang, panggil sayang. Kalau panggil cinta tetap. Di depan anak pun gak apa-apa, panggil itu. Tujuannya apa? Supaya anak meniru orang tuanya itu romantis, ya. Bapak ibunya romantis, panggillah sayang, terserah. Jangan nikah dulu istrinya ketika masih langsing panggil sayang. Udah agak gemuk panggil brot, Rene brot. Tegas sekali istrinya dipanggil brot. Sadis itu. Jangan panggil dengan panggilan yang lain. Termasuk jangan di EC lah. Karena istrinya hitam terus dipanggil ya Hajar Aswad, come here. Jangan juga. Mentang-mentang hitam panggil Hajar Aswad. Panggilan mesra. Itu penting sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggilan kesayangan ini memang secara khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang terkenal itu panggilan kepada Aisyah. Ada panggilan khususnya Aisyah. Yang lain juga ada. Allah Ta'ala alam apa sebutan-sebutan mereka, tapi Rasul punya panggilan. Sementara yang khusus, artinya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang manggil manja sekali dengan panggilan Aish. Karena namanya kan Aisyah, dipanggilnya ya Aish. Misalnya gini, si perempuan itu namanya siapa ya? Nungki. Ya, salah satu nama mantan saya misalnya gitu ya, Nungki. Lalu panggilan kesayangannya Kiki. Nah, contohnya panggilannya Kiki. Rasul itu kadang-kadang memanggil Aisyah dengan panggilan Ais. Dalam kaidah bahasa Arab itu ya, bukan kaidah tapi urf ya, urf di Arab sana. Orang kalau nama lengkap dipotong, dipenggal bagian huruf belakangnya, itu tandanya panggilan kesayangan. Lukman. Jadi apa tuh dipenggal tuh ya? Ya, jangan maman lah ya, kasihan ya. Lulu, nah itu kan. Jangan lolo, beda lagi tuh. Lulu itu panggilan sayang. Jadi ada panggilan-panggilan kesayangan begitu. Nah termasuk Aish itu kadang dipanggil Rasul panggil Aish. Itu panggilan kesayangan Rasul SAW kepada Aisyah, juga kepada yang lain. Artinya panggilan kesayangan itu meredam. Kenapa Rasulullah panggilan kesayangannya paling banyak terdengar dan dikisah-kisahkan itu kepada Aisyah? Karena kita tahu sendiri Aisyah istri Nabi yang paling, mohon maaf ya, yang paling agak galak lah di antara istri yang lain. Maklum paling muda, galak, superior, kan begitu ya. Ini si Aisyah, galak, agak judes gitu ya, superior. Tapi judesnya itu kepada istri-istri yang lain loh ya. Kalau kepada umat kaum muslimin enggak, kepada istri-istri yang lain. Kenapa? Cemburu. Jadi agak galak. Sehingga kita pernah mendengar riwayat tentang Rasul bagaimana ketika ada istri yang lain datang ke tempat Rasul, di situ Rasul masih di rumah bersama Aisyah, mengantarkan makanan, cemburu Aisyah lalu di seblak gitu ya, ditamplek gitu. Sehingga tumpah. Itu kan yang dilakukan Aisyah. Istri yang lain enggak pernah begitu. Hanya Aisyah. Makanya Rasul memanggilnya tetap panggilan kesayangan, walaupun marah, ya Ais, sini, dipanggil. Orang Rasul dipanggil ya Ais, ini bentuk apa ya? Keromantisan Rasulullah. Panggilan kesayangannya nggak dirubah. Kenapa? Panggilan kesayangan itu bisa menjadi salah satu wasilah meredam marah. Jadi kalau seorang laki-laki suami marah sama istrinya, dengan panggilan kesayangan itu dia bisa meredam marah. Aisyah, sini. Dipanggil oleh Rasulullah, sini. Dipijit hidungnya, dipencet-pencet hidungnya Aisyah oleh Rasulullah, dipencet-pencet. Ya Aisyah, sayangku, dipencet-pencet. Padahal waktu itu Aisyah lagi marah. Oleh Rasul didekati, dipencet-pencet hidungnya. Ya Aisyah diam aja. Saya mau diapain kan, diam aja dia.
Dipencet-pencet Rasul. Ya Aisyah, gitu kan, genit kan? Rasulullah agak genit gitu lah, kira-kira kepada istrinya, enggak kepada yang lain-lain, ya, kepada istrinya gitu. Rasul genit, dipencet-pencet tuh hidungnya. Gini, kalau kocok-kocok hota itu kan ting ting ting. Nah gitu. Nah, ini Rasulullah dipencet. Ya Aisyah, duh. Gitu ya kata Rasul. Duh. Kalau bahasa Sundanya mah eleh, gitu kan? Eleh Aisyah, berdoalah engkau kepada Allah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhannya Muhammad, kamu mintalah kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku rahmatmu dan berikanlah kepadaku ini hati yang lembut serta hilangkanlah kekerasan dalam hatiku serta jauhkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Berdoalah seperti itu wahai Aisyah, sambil digini. Ini lembutnya Rasulullah. Istrinya marah, Rasul malah didekati, dipencet-pencet, ya Aisyah, mintalah kepada Allah, berdoalah ya Tuhanku, wahai Tuhannya Muhammad, berikanlah aku kelembutan hati, turunkanlah rahmatmu dan jauhkan aku dari fitnah yang menyesatkan. Minta, langsung diajari doa untuk melembutkan hati. Kalau suami-suami sekarang ada istrinya marah, malah suaminya wani kowe yo, gitu. Wani kowe yo marah karo aku yo. Oke, pisah dewe. Langsung pisah, ngajak pisah. Nah, gitu ya. Jadi Rasul meredam marahnya begitu. Di kesempatan lain Rasul marah. Rasul yang marah kepada Aisyah. Tapi lihat bagaimana Rasul meredam marah. Dipanggil Aisyah, ya Ais. Sini. Aisyah kan ketakutan karena Rasul sedang marah. Ya Ais, sini. Aisyah mendekat, agak ketakutan. Lalu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipeluklah Aisyah erat, dipeluk erat sampai lama. Kemudian Rasul katakan, wahai ya Humairah, sesungguhnya kemarahanku telah redam setelah memelukmu. Masya Allah. Ini romantisnya Rasul. Marah, cara menghilangkannya apa? Dipeluk erat. Ya Humairah, sampai lama itu. Aisyah ya diem aja, bingung dia, kok saya tahu-tahu dipeluk. Rasul lagi marah kok malah dipeluk. Dipeluk oleh Rasulullah, ya Humairah, sesungguhnya kemarahanku hilang ketika aku memelukmu. Masya Allah. Ini jangan dipraktekkan dengan cara yang tidak tepat. Dipeluk kenceng, orang suara nih, mati. Itu namanya kepelepak, gitu namanya. Ini saudara itu niat membunuh apa romantis ini? Jangan sampai. Niatnya romantis ternyata malah membunuh. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keromantisan dan bagaimana cara Rasul meredam amarah kepada istrinya. Dalam riwayat lain, contoh lagi ya, romantisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sering kita tahu dan sering kita baca. Hadis ini juga termasuk hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berlomba lari. Ya. Berlomba lari dengan Aisyah. Waktu itu Aisyah sedang masih kecil, si anak-anak. Ini perjalanan dalam memerangi orang Yahudi, Bani Mustalik. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berada dalam rombongan ngajak Aisyah. Rombongannya suruh maju duluan. Kalian jalan duluan aja lah, saya tak belakangan sama Aisyah. Suruh maju duluan. Rasul di belakang, kira-kira agak jauh. Dia ngajak Aisyah. Ya Aisyah, ayo kita kejar rombongan itu. Kita lomba lari ya, siapa yang menang. Rasul itu aslinya sebenarnya bisa menang, cuman Rasul kan ngalah, gitu lah. Rasul kan ngalah, nih menang kan jadi nggak seru gitu loh. Nah, Rasul tuh mengalah. Ketika lari itu, kebetulan Aisyah juga masih langsing, masih remaja, masih masih kuat lah, masih remaja. Nggak begitu, usianya belum misalnya belum, masih diri lah bahasa gampangnya. Tahu diri ya? Nah, orang Jawa ngerti lah, insya Allah. Saya tidak bermaksud merendahkan Bunda Aisyah ya, tapi gampangannya beliau ini masih agak-agak diri waktu itu. Diajak tuh lari, menanglah Aisyah. Hingga di suatu kesempatan yang lain, sama dalam perjalanan yang jauh, jenuh begini, Rasul ngajak bercanda lagi. Rombongan suruh maju lagi. Rasulullah di belakang bersama Aisyah, lalu katakan, ya Aisyah, ayo lomba lari lagi. Waktu itu Aisyah mengatakan, kondisiku, badanku sudah agak gemuk. Maka ketika lari, Rasulullah yang menang. Maka Aisyah pun menyusul. Lalu Rasul mengatakan, draw kalau bahasa kitanya ya. Sekarang impas satu-satu. Tertebuslah kekalahanku yang dulu. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Diingat-ingat tuh masa lalunya untuk menjadi keromantisan di masa yang akan datang. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Ya, kepada istri dalam kondisi jenuh, ajak berhibur. Kondisi miskin, banyak utang, nggak bisa makan, nggak punya duit, yang baru nikah, buat gembira. Dek, pinjam tanganmu dek. Kenapa?
Aku ngeleh, tak pangan yo gitu. Enggak apa-apa buat hiburan aja gitu ya. Kono Mas pangan gitu. Buat hiburan bercanda gitu. Dalam kondisi miskin pun bisa bercanda, dalam kondisi susah pun bisa bercanda. Inilah Rasul SAW kepada istrinya. Baik, kita akan sambung nanti lagi setelah Isya bab mengenai romantisnya Rasul masih banyak nih poin-poin kisah-kisah bagaimana Rasulullah romantis sekali kepada istri-istrinya. Terima kasih. Hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat itu silakan menuju ke masjid di sekitar teras dakwah, kemudian nanti kembali lagi ke sini untuk makan, kemudian melanjutkan kembali kajian bersama Ustaz Awan. Kemudian untuk yang kemudian untuk yang akhwat, nanti kalau ada pertanyaan silakan disiapkan dari sekarang supaya nanti bisa segera disampaikan kepada Ustaz ketika sesi tanya jawab. Silakan menuju ke masjid terdekat.